Shalom, selamat pagi. Terpuji-pujilah Tuhan Allah yang maha baik, yang terus menuntun, menjaga, memelihara kita. Dengan pertolongan Tuhan, pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Semoga seluruh umat-umat Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat, kuat, diberkati, dan terus berada dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan pekabaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, Allah yang maha baik, kami bersyukur, memuji, membesarkan nama-Mu. Kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah ya Tuhan, dan tuntun kami dengan kuat kuasa Roh Suci-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Saat Mengambil Keputusan. Ayat intinya diambil dari Yosua 24 ayat yang ke-15. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Keterangannya, sekarang dunia sudah gila. Suatu penyakit gila melanda kaum pria dan wanita dan mempercepat mereka menuju kebinasaan yang kekal. Setiap jenis pemanjaan dicapai dan manusia telah begitu tergila-gila dengan kejahatan sehingga mereka tidak mau mendengar amaran atau bujukan. Tuhan berkata kepada orang-orang di bumi, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Sekarang semua orang sedang memutuskan nasib mereka yang kekal. Manusia perlu dibangunkan supaya menyadari kehikmatan waktu, dekatnya hari apabila pintu kasihan manusia akan ditutup. Tidak ada pekabaran yang diberikan Tuhan kepada manusia bahwa 5 tahun atau 10 tahun atau 20 tahun lagi sejarah dunia ini akan berakhir. Ia tidak akan memberikan maaf kepada siapapun yang menunda-nunda persiapan untuk kedatangannya. Ia tidak mau ada orang berkata seperti hamba yang jahat, Tuanku tidak datang-datang. Karena ini menyebabkan secara berani melalaikan kesempatan dan peluang yang diberikan kepada kita supaya bersedia untuk hari yang besar itu. Setiap orang yang mengaku sebagai hamba Tuhan dipanggil untuk melakukan pekerjaannya seakan-akan setiap hari adalah hari yang penghabisan. Bicarakanlah tentang kedatangan anak manusia yang segera di dalam awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan besar. Janganlah melupakan hari itu. Disinilah beban berat yang harus dipikul masing-masing. Sudahkah dosa saya diampuni? Sudahkah Kristus penanggung beban saya menghapuskan kesalahan saya? Sudahkah saya memiliki hati yang bersih yang disucikan oleh kebenaran Yesus Kristus? Celakalah setiap jiwa yang tidak mencari perlindungan pada Kristus. Celakalah semua orang yang dalam suatu cara akan membelokkan pikiran dan pekerjaan dan menyebabkan ada jiwa yang kurang waspada sekarang. Pekerjaan besar di mana pikiran tidak boleh berbelok-belok ialah pertimbangan terhadap pendirian pribadi kita pada pemandangan Tuhan. Sudahkah kaki kita berpijak di atas batu zaman? Sudahkah kita sendiri berlindung dalam perlindungan yang satu-satunya? Badai akan datang, keganasannya tanpa belas kasihan. Sudahkah kita bersedia menghadapinya? Sudahkah kita satu dengan Kristus sama seperti Ia satu dengan Bapa? Sudahkah kita waris Tuhan dan bersama-sama waris dengan Kristus? Tabiat Kristus harus menjadi tabiat kita. Kita harus diubahkan dengan memperbaharui hati kita. Inilah satu-satunya keselamatan kita. Tidak ada yang dapat memisahkan seorang Kristen yang hidup dari Tuhan. Saat mengambil keputusan. Pada hari ini, sekarang ini, masing-masing kita diberikan kesempatan untuk memilih. Sebelum pintu kasihan itu tertutup,
marilah kita memilih untuk beribadah kepada Tuhan Sang Pencipta dan Penebus kita. Apapun yang ada di dunia ini, ciptaan semegah sehebat apapun itu, apabila hal tersebut mengalihkan fokus pandangan kita untuk beribadah memihak kepada Tuhan, maka itu semua akan membuat kita jauh daripada Tuhan dan tidak akan bersiap sedia menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sebagai umat-umat Tuhan, pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan tabiat Kristus harus menjadi tabiat kita. Kita harus diubahkan dengan memperbaharui hati kita. Inilah satu-satunya keselamatan kita. Tidak ada yang dapat memisahkan seorang Kristen yang hidup dari Tuhan. Apabila kita rindu untuk bersama-sama selama-lamanya dengan Kristus, dengan Tuhan kita, Sang Penebus, Juru Selamat kita, maka tabiat Kristus harus menjadi tabiat kita. Semoga dengan pertolongan Tuhan, pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini bisa hidup nyata dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, pada pagi hari ini ya Tuhan kami bersyukur atas kemurahan rahmat Tuhan. Kami telah mendengarkan pekabaran firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk bisa memilih untuk terus beribadah kepada Tuhan Sang Pencipta dan Penebus kami. Bantu kami untuk terus berserah kepadamu sehingga dengan pertolongan Tuhan tabiat Kristus bisa hidup nyata dalam kehidupan kami. Kami bisa lebih peka akan kehendak Tuhan dan kami dapat menghidupkan agendamu dalam kehidupan kami. Kami bisa siap menerima roh hujan akhir dan kiranya meterai Allah yang hidup menjadi bagian kehidupan kami. Diberkatilah seluruh umat-umat Tuhan dalam setiap perjuangan iman yang kami sedang hadapi saat ini. Dalam duka cita, sakit penyakit yang kami alami saat ini, bahkan pergumulan apapun yang kami sedang hadapi saat ini, terlebih khusus pergumulan terhadap dosa kesayangan kami masing-masing. Kiranya Allah yang Maha Baik membukakan jalan keluar yang terbaik, memampukan kami untuk bisa menang dan kami terus merasakan indahnya sukacita berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.